Proses wisuda berlangsung di Aula Pertemuan Robi Tulus, Institut Teknologi Kelingkumang pada Selasa 11 November 2025. Institut Teknologi Kelingkumang mulai beroperasi atau menerima calon mahasiswa-mahasiswi pada tahun 2021 dan kini resmi melahirkan sarjana angkatan pertama. Wisuda ini dipimpin langsung oleh Rektor Institut Teknologi Kelingkumang, Stefanus Masiun. Sebelum melaksanakan sidang terbuka wisuda perdana pada Senin 10 November 2025, Institut Teknologi Kelingkumang melangsungkan yudisium kepada 102 orang mahasiswa-mahasiswi yang dinyatakan lulus sebagai angkatan pertama. Rangkaian acara yudisium diawali dengan ritual adat bedara yang bertujuan untuk meminta izin dan memberikan makan berupa sesajian kepada roh leluhur agar selama kegiatan yudisium dan wisuda perdana di Institut Teknologi Kelingkumang bisa berjalan dengan aman dan lancar. Usai melaksanakan ritual adat bedara, 102 wisudawan wisudawati kemudian mengikuti pawai menggunakan mobil dengan mengenakan pakaian adat Nusantara mengelilingi kota Kabupaten Sekadau dengan rute kantor CU Kelingkumang Sekadau menuju kampus Institut Teknologi Kelingkumang. Rektor Institut Teknologi Kelingkumang Stefanus Masiun bilang, tahun 2025 ini Institut Teknologi Kelingkumang telah mengukir sejarah karena bisa melahirkan sarjana lulusan angkatan pertama sebanyak 102 orang wisudawan wisudawati dari 3 program studi, yakni program studi agroteknologi sebanyak 9 orang, program studi rekayasa komputer sebanyak 14 orang, dan program studi kewirausahaan sebanyak 79 orang. Dari 102 wisudawan wisudawati lulusan angkatan pertama Institut Teknologi Kelingkumang ini, 58 orang diantaranya merupakan aktivis CU Kelingkumang. Tak hanya itu, 9 orang lulusan terbaik Institut Teknologi Kelingkumang juga langsung direkrut untuk bekerja sebagai aktivis CU Kelingkumang. Adapun wisudawan wisudawati lulusan terbaik Institut Teknologi Kelingkumang angkatan pertama lulusan dengan IPK tertinggi untuk program studi agroteknologi, IPK tertinggi pertama diraih oleh Yofi Susanti, IPK tertinggi kedua diraih oleh Oji Purwanti, sedangkan IPK tertinggi ketiga diraih oleh Misto. Sementara lulusan terbaik program studi kewirausahaan, IPK tertinggi pertama diraih oleh Florentina Neneng Sabela, IPK tertinggi kedua Teresia Lita, dan IPK tertinggi ketiga diraih oleh Cecilia Margareta Emel. Sedangkan lulusan terbaik program studi rekayasa komputer dengan IPK tertinggi pertama diraih oleh Dominikus Dewanda, IPK tertinggi kedua diraih oleh Yofinus Mahendra, sementara IPK tertinggi ketiga diraih oleh Maternus Piore. Lulusan tercepat program studi agroteknologi diraih oleh Yofi Susanti, program studi kewirausahaan diraih oleh Cecilia Margareta Emel, dan program studi rekayasa komputer diraih oleh Beatrice Novia Bella. Selain itu, lulusan termuda dari program studi agroteknologi yaitu Oji Purwanti berusia 22 tahun 1 bulan. Kemudian program studi kewirausahaan Elin Cecilia berusia 21 tahun 5 bulan dan program studi rekayasa komputer Beatrice Novia Bella berusia 22 tahun 7 hari. Institut Teknologi Kelingkumang Excellent Awards diberikan kepada Florentina Neneng Sabela karena telah berhasil meraih IPK tertinggi dari seluruh program studi pada periode wisuda tahun akademik 2025-2026 dengan IPK 3,97. Rektor Institut Teknologi Kelingkumang Stefanus Masiun bilang, dengan dilahirkannya 102 orang wisudawan wisudawati
diharapkan bisa membantu khususnya pemerintah Kabupaten Skadau dan pada umumnya Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ini adalah wisuda pertama, judisium pertama. Mereka berasal dari 3 prodi. Agroteknologi ada 9. Rekayasa komputer itu ada 14, dan dari kewirausahaan itu ada 79 orang. Nah, lewat Institut Teknologi Kelingkumang ini kita ingin meningkatkan kualitas IPM secara khusus Kabupaten Skadau dan secara umum tentu saja Kalimantan Barat. Mengapa? Karena Skadau ini IPM-nya tergolong rendah, dan salah satu dampaknya karena tingkat pendidikan yang belum memadai. Ia menambahkan, tahun 2026 mendatang, Institut Teknologi Kelingkumang akan berubah status menjadi Universitas Teknologi Kelingkumang dan menambah prodi baru, yaitu program studi bisnis digital. Stefanus Masyun menyebut, ke depan Institut Teknologi Kelingkumang tetap konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita sudah masuk dalam roadmap bahwa tahun depan kita menjadi universitas, ada penambahan prodi, dan kemudian peningkatan SDM para dosen untuk mengambil doktor. Nah, karena itu proses itu berjalan terus, sudah kita rancang sampai tahun 2045, maka kita harapkan pada tahun 2045 ITKK itu sudah bisa memiliki 30 prodi, ada 10.000 mahasiswa, 50 sekurang-kurangnya doktor, dan 20 orang guru besar. Tentu didukung dengan fasilitas yang cukup seperti yang kita programkan. Stefanus Masyud berharap kepada wisudawan-wisudawati lulusan Institut Teknologi Kelingkumang agar setelah menyandang gelar sarjana bisa mengimplementasikan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh kuliah serta bisa menjadi duta Institut Teknologi Kelingkumang di tempat tugas bekerja masing-masing, terlebih di tengah masyarakat. Para wisudawan-wisudawati mengaku banyak motivasi dan pengalaman bermanfaat yang diperoleh selama menempuh pendidikan atau berkuliah di Institut Teknologi Kelingkumang. Jujur saja, saya ini berasal dari kampung. Saya berasal dari Temanang, kilometer 38, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Nah, di sini saya termotivasi berkuliah di Institut Teknologi Kelingkumang ini karena yang pertama, ini adalah kampus pertama yang berada di Kabupaten Skadau, sehingga saya berpikir bahwa ketika saya berkuliah di sini, saya tidak perlu jauh dari orang tua, kemudian dengan biaya yang minimal, biaya kuliah yang standar, saya bisa berkuliah di sini. Kemudian saya juga merasakan selama saya kuliah, itu saya pernah merasakan turun naiknya juga, bermasalah sedikit mungkin di mata kuliah atau apa, tetapi saya tetap berusaha untuk bangkit dan selalu memotivasi diri sendiri karena di belakang saya ada kedua orang tua saya yang harus saya banggakan. Pada saat saya mengerjakan skripsi itu memang yang pertama saya bingung ini arahnya kemana ya. Nah, ketika saya bingung, saya mencoba berkonsultasi kepada dosen-dosen yang memang sudah ahli di bidangnya. Kemudian saya bertanya, saya mencoba membaca, mencari berbagai sumber referensi, bagaimana cara mengerjakan skripsi itu. Nah, ketika saya mengerjakan skripsi, itu saya meluangkan waktu saya, bahkan sampai tengah malam biasanya itu saya full mengerjakan skripsi karena saya berharap saya dapat menyelesaikan ini dengan sebaik mungkin. Alasan saya untuk memilih pendidikan di Institut Teknologi Kelingkumang, yang pertama karena saya memang lulusan dari SMK Kelingkumang, dan pastinya karena itu saya berharap dengan melanjutkan perkuliahan saya akan mendapatkan pekerjaan, dan puji Tuhan sekarang saya mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari Institut Teknologi Kelingkumang. Nah, untuk pesan-kesannya dalam setiap
kita kuliah itu pasti ada bebannya. Memang banyak sekali saya menghadapi kesulitan, akan tetapi puji Tuhan dengan ada dukungannya orang tua dan orang-orang di sekitar saya, akhirnya saya dapat melaksanakan atau menyelesaikan perkuliahan saya dengan mendapatkan IPK tertinggi dan lulusan tercepat. Saya suka. Untuk adik-adik dan teman-teman yang ada di SMK ataupun di mana kalian berada, jika kalian ingin menjadi seperti saya ketika lulus dari Institut Teknologi Kelingkumang, langsung direkrut oleh CU Kelingkumang, maka berkuliahlah di Institut Teknologi Kelingkumang. Dijamin setelah kalian lulus, kalian akan mendapatkan pekerjaan. Nah, dan buat adik-adik juga yang sekarang lagi di semester 5 dan semester 7, jangan patah semangat ya, ayo terus belajar dan buktikan bahwa diri kalian bisa untuk terus melangkah ke depannya dan menjadi yang lebih baik. Hal yang memotivasi saya untuk kuliah di TKK yang pertama, karena dari keluarga saya belum ada sarjana, jadi saya benar-benar ingin menempuh pendidikan di sini. Selain di sini dekat rumah, saya juga bisa sambil bekerja. Jadi kalau saya berkaca pada orang tua saya yang memang nggak mampu, saya nggak akan bisa jadi sarjana. Tetapi dengan adanya ITKK di Skadau, saya bisa kuliah sambil bekerja. Nah, disitulah motivasinya tumbuh. Nah, ketika saya menyadari betapa kerasnya saya bekerja, di situ saya termotivasi untuk benar-benar belajar, sungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan hasil yang saya capai pada hari ini. Kalau hal yang berkesan selama kuliah di sini, yang pertama, karena kita ini kan baru ya, jadi banyak hal yang harus kita pelajari dari awal, jadi memang nggak mudah untuk bisa berkuliah di sini. Dan lagi, karena di sini saya kuliah sambil bekerja, jadi hal yang paling berkesan adalah ketika saya mampu mengusahakan segala sesuatunya dengan diri saya sendiri. Jadi saya merasa bangga karena apa yang saya inginkan bisa saya wujudkan walaupun orang tua saya tidak mampu mewujudkannya. Saya lah yang mewujudkan mimpi mereka. Sementara itu, Bupati Skadau, Aron, dalam sambutannya saat menghadiri sidang terbuka wisuda perdana Institut Teknologi Kelingkumang, memberikan apresiasi kepada Institut Teknologi Kelingkumang karena konsisten membantu pemerintah Kabupaten Skadau dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya sidang terbuka wisuda perdana ini. Aron menyatakan pemerintah Kabupaten Skadau tetap berkomitmen mendukung Institut Teknologi Kelingkumang sehingga ke depan pelayanan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Skadau bisa menjadi lebih baik. Pertama tentu atas nama pemerintah daerah Kabupaten Skadau kami mengucapkan selamat pada Institut Teknologi Kelingkumang karena hari ini mereka bisa melaksanakan wisuda perdana untuk mahasiswa yang belajar di kampus Institut Teknologi Kelingkumang. Tentu menjadi harapan kami agar mereka juga ke depan bisa bersaing, bisa berkompetisi di lingkungan masyarakat karena kami tahu kualitas mereka juga jauh lebih baik dan itu tentu menjadi kebanggaan kami, kebanggaan kita semua terutama untuk masyarakat Kabupaten Skadau agar yang 120 orang itu nanti yang 10-nya kan sudah diambil oleh CU itu sendiri, kemudian sisanya mereka tentu akan beradaptasi, menyesuaikan diri dan tentu akan menjadi peluang-peluang baru di masyarakat yang juga nantinya akan menjadi bekal mereka di lapangan ya. Kemudian pemerintah daerah mendukung sepenuhnya untuk Kelingkumang dan kami tentu terus berkolaborasi dengan mereka karena ini merupakan satu-satunya institut yang ada di Kabupaten Skadau dan kami berharap mudah-mudahan ke depan bisa menjadi universitas dan juga masih banyak prodi-prodi baru yang ada di Kelingkumang ini sehingga akan banyak orang yang bisa belajar, bisa kuliah di Institut Teknologi Kelingkumang ini dan saya yakin, saya percaya mereka akan mampu itu. Momentum bersejarah ini menjadi bukti nyata komitmen Institut Teknologi Kelingkumang dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Aron mengajak para lulusan untuk berkontribusi memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai profesi dan keahlian masing-masing, serta terus berinovasi menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Skadau.